Shalom saudara-saudariku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kali ini firman Tuhan saya beri judul mengucap syukur. Kita baca dalam 1 Tesalonika 5 ayat ke-18 terjemahan firman Allah yang hidup. Apapun yang terjadi hendaklah saudara bersyukur, karena itulah kehendak Allah bagi saudara sebagai milik Kristus Yesus. Bicara mengenai mengucap syukur adalah hal yang gampang-gampang susah. Sangat gampang untuk diucapkan, tetapi sangat susah untuk dilakukan. Gampang jika kita mengucap syukur pada saat kita bahagia. Mungkin ketika kita mendapat promosi naik jabatan, gajian naik, bisa membeli barang baru, mendapat hadiah mobil dan sebagainya. Jika segala sesuatunya berjalan sesuai dengan harapan, tentunya mengucap syukur bukanlah perkara yang sukar. Namun akan menjadi sulit ketika kita mengucap syukur saat mengalami banyak masalah, pergumulan yang begitu berat, sakit penyakit yang belum juga sembuh-sembuh. Dan ketika kita mengalami kejadian-kejadian yang tidak menyenangkan, kebanyakan kita langsung pasang status dengan bahasa alien. Haleluya. Firman Tuhan saat ini mengatakan, mengucap syukurlah dalam segala hal. Mengapa kita perlu mengucap syukur? Ada 3 poin saja yang mau saya bagikan buat saudara. Yang pertama, mengucap syukur adalah kehendak Allah. Dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18 tadi mengatakan, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah. Jadi mengucap syukur itu bukan kehendak teman kita, bukan kehendak suami atau istri kita, bukan kehendak pendeta kita, dan juga bukan kehendak orang tua kita. Namun mengucap syukur adalah kehendak Allah. Amin. Jadi Tuhan menghendaki supaya kita sebagai anak-anaknya untuk selalu mengucap syukur dalam segala hal. Dan ketika kita mengucap syukur dalam segala keadaan, maka kita telah melakukan kehendak Allah. Tapi banyak sekali di antara orang Kristen yang tidak melakukan kehendak Allah. Mereka selalu menggerutu, mengomel, ngerundel, bin ngoceh-ngoceh di medsos ketika mereka mengalami hal-hal yang menjengkelkan. Sesungguhnya mereka telah memberontak kepada Tuhan sehingga berkat Tuhan tidak bisa mereka nikmati. Seperti bangsa Israel saat hidup di padang gurun, tidak ada air, ngomel, makan mana terus ngomel, ngedumel, minta daging, sehingga sebagian dari mereka dibinasakan oleh Tuhan. Jadi betapa bahayanya saat kita menggerutu, karena kita akan bernasib sama dengan bangsa Israel di padang gurun. Saat menghadapi kesulitan hidup, bersyukurlah. Karena dengan mengucap syukur, maka kita telah melakukan kehendak Tuhan. Dan ketika kita melakukan kehendak Tuhan, maka berkat-berkatnya akan dicurahkan dalam hidup kita. Amin. Poin yang kedua, mengucap syukur adalah kunci kebahagiaan. Kekayaan atau uang tidak dapat memberi kita kebahagiaan. Begitu pula dengan jabatan, kepandaian, kepintaran, dan kekuatan kita. Sebab jika uang menjadi tolak ukur kebahagiaan, maka tidak ada orang kaya yang mati bunuh diri. Jika ketenaran dapat menjamin kebahagiaan, tentunya para selebritis tidak ada yang depresi. Jadi kunci kebahagiaan adalah selama kita bisa mensyukuri dalam hidup ini. Ketika kita bisa mengucap syukur, maka kita telah membuka pintu kebahagiaan itu. Amin. Sekarang poin yang ketiga. Menjadi pribadi yang lebih baik. Orang yang mengucap syukur dalam segala hal adalah orang yang senantiasa membangun dirinya ke arah yang lebih baik. Melihat segala sesuatu pada sisi yang benar. Setiap kejadian yang ada, entah baik atau buruk, tidak melemahkan dia, namun selalu berdampak positif. Mungkin saudara berkata, bagaimana mungkin saya dapat mengucap syukur sedangkan hidup saya sulit. Saya menanggung masalah yang begitu berat. Jadi bagaimana kita dapat mengucap syukur? Oleh sebab itu ingatlah selalu akan firman Tuhan dalam Roma 8 ayat ke-28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu
untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Ingatlah bahwa Allah selalu merancangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Bagi setiap kita yang melakukan kehendak Allah dan bagi setiap kita yang mampu untuk mengucap syukur. Jadi kalau kita tahu bahwa segala sesuatunya, entah itu menyenangkan atau tidak, pasti mendatangkan kebaikan. Mengapa kita enggan untuk mengucap syukur? Mulai saat ini, belajarlah untuk mengucap syukur dalam segala keadaan. Sebab itulah yang dikehendaki Allah bagi kita semua. Dan semua yang percaya katakan, amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, saat ini Engkau mengajarkan kami supaya kami selalu mengucap syukur dalam segala keadaan. Supaya berkat-berkat-Mu tercurah dalam kehidupan kami. Apapun yang terjadi di hari ini, kami akan belajar untuk mengucap syukur. Karena kami percaya segala sesuatu yang terjadi semua atas seizin-Mu. Dan kami percaya Engkau selalu merancangkan yang terbaik buat kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.